Pemirsa, selamat malam. Kembali Gestur menyapa Anda, dan malam ini sejatinya kami akan menghadirkan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau yang biasa kita sapa dengan Haji Lulung. Tapi sekitar 1 jam yang lalu, Haji Lulung membatalkan tidak bisa menghadiri perbincangan malam hari ini di Gestur. Dan mengapa kami kemudian berupaya untuk mengundang Haji Lulung, karena kita tahu hari ini Haji Lulung mangkir dari pemanggilan ataupun pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Nama Haji Lulung kemudian dikaitkan dengan dugaan korupsi pengadaan penyedia alat listrik cadangan atau UPS di yang kita tahu nilainya miliaran rupiah di APBD DKI Jakarta. Kami masih terus berupaya untuk menghubungi Haji Lulung dan berbicara mengenai bagaimana perkembangan sejauh ini, karena terakhir juga ruang kerja Bang Haji Lulung di DPRD DKI Jakarta sudah digeledah 2 hari yang lalu. Sambil menunggu komunikasi dengan Haji Lulung, saya akan berbincang dengan Bang Uco Sky Kadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Selamat malam, Bang Uco. Ya, sayang sekali Bang Lulung tidak bisa hadir di sini karena sebenarnya jawaban dari Bang Haji yang bisa membuka tabir UPS ini tidak hadir di Bareskrim dan juga tidak bersama kita di studio malam ini. Tapi tidak apa-apa, kita masih berupaya untuk berkomunikasi dengan Haji Lulung. Bang Uco, ada yang mengatakan bahwa kasus korupsi UPS ini sebenarnya termasuk mega proyek yang luar biasa korupsi di sektor pendidikan. Benar nggak? Bisa aja, karena kelihatannya UPS ini atau listrik cadangan ini ya, tahun 2014 itu kan sampai 300 miliar gitu. Udah itu tahun 2015 yang kemarin di Perda itu yang tidak jadi itu masih ada lagi, tapi dipindahkan lokasinya. Kemarin kan di SMA gitu. Yang 2015 itu ada di kecamatan di kelurahan. Jadi ini memang bisa dianggap mega proyek. Kalau mega proyek itu kalau buat saya definisinya itu di atas 100 miliar. Kalau proyek di atas 100 miliar itu dalam 1 tahun gitu ya, dalam 1 tahun itu udah betul-betul super anggaran betul, anggarannya gede betul. Kalau ada kata super di sana, saya ingat proyek Hambalang juga saat itu disebut sebagai mega proyek, mega korupsi. Apakah memang sebesar itu kerugiannya? Kalau hasil auditor ya yang kita lihat itu dari misalnya tahun 2014 itu yang dari 300 miliar itu korupsinya bisa 50 miliaran. Ini mungkin ini masih hitungan ini ya, hitungan BPKP ya. Ini kan belum hitungan ini. Jadi kan penyidik itu kan nanti harus minta tolong kepada auditor negara untuk menghitung kerugian negaranya dari tuntutan mereka. Tuntutannya apa sih terhadap tersangka ini? Nah, dari tuntutan itu nanti dihitung lagi ulang nanti berapa sebetulnya tiap orang itu bisa merugikan negara kayak gitu. Menarik, kita tahu bahwa sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan. Bisa dikatakan itu seperti apa ya? Dari eksekutif karena pejabat pembuat komitmen, mantan orang dinas. Sekarang kemudian menyeret ada 2 nama anggota DPRD, ada Haji Lulung dan juga Bang Fahmi ya. Bang Fahmi datang tadi pemeriksaan, Haji Lulung sampai saat ini belum datang karena menyatakan belum menerima surat pemanggilan. Apakah kita terlalu jauh mengatakan bahwa dugaan korupsi ini memang bentuk kong kali kong antara eksekutif dan legislatif? Enggak terlalu jauh. Jadi memang polisi ini kelihatannya dia udah merambah ke legislatif ya. Tapi tersangka yang ditetapkan tersangka itu pasalnya itu yang buat saya aneh pasalnya itu adalah kenapa dia belum menerapkan undang-undang pencucian uang gitu ya. Kalau belum menerapkan undang-undang pencucian uang, ini untuk masuk kepada legislatif itu susah. Gitu susah. Bang Uco, saya harus potong Anda. Kita sudah tersambung dengan Bang Haji Lulung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Dengan Elvira, kita sudah on air. Bang Haji, sayang sekali tidak bisa hadir bersama kami malam hari ini. Mendadak tadi membatalkan untuk hadir di studio petang tadi. Bang Haji, perkembangannya seperti apa sih? Tadi kuasa hukum Anda sudah datang ke Bareskrim Mabes Polri. Sejauh ini apa alasan Anda tidak datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi ya, Bang Haji? Oh, kemarin ya, di Senin ya?
hari Senin kemarin itu Mhm. saya sudah sampaikan kepada Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim bahwa ada undangan yang tanggalnya sama. Ya, namun undangan itu lebih dulu undangan di Manado. Undangan di Manado itu datangnya tanggal 22, acaranya 27. Mhm. Nah, kemudian panggilan Mabes Polri itu tanggal 24, panggilannya harus hadirnya itu tanggal 27 juga. Nah, karena saya di Manado itu undangan DPW Kota Persatuan Pembangunan yang memang menunggu saya, itu banyak ulama, ya banyak habaib, dan 28 kabupaten kota menunggu saya di sana, dan saya sudah hadir lebih dulu di sana, saya katakan saya janji. Nah, kemudian saya akhirnya menelpon satu orang dari pihak kepolisian, namanya Pak Bagus. Pak Bagus mensarankan kepada saya, Pak Haji Lulung sebaiknya buat surat agar dapat kita pahami, ya. Artinya alasan Pak Haji Lulung itu tidak hadir. Nah, saya lengkapi semua surat undangan yang dari DPW Sulawesi Utara itu Manado, ya, yang kemudian tiket terbang saya dan surat permohonan maaf, ya, saya tidak hadir. Dan kemudian saya bilang saya akan akan hadir nanti kalau saya dipanggil lagi. Baik. Yang untuk hari ini sendiri, Bang Haji? Hari ini sendiri itu saya tidak dapat undangan gitu, belum dapat panggilan. Ya, saya belum dapat panggilan. Baik. Artinya atas pertimbangan tidak mendapatkan surat pemanggilan Anda tidak datang. Ya. Berbeda dengan rekan Anda ya, Yang jelas, Pak Fahmi hari saya ini akan datang. kooperatif. Ya. Ya, yang jelas saya akan kooperatif. Saya akan kooperatif besok, ya. Saya akan datang besok untuk memberikan keterangan di Mabes Polri, di Bareskrim. Baik. Pak Haji Lulung, kemarin hari Senin dilakukan penggeledahan di kantor Anda. Ada satu CPU yang diamankan oleh pihak polisian. Ada beberapa dokumen, ada beberapa berkas. Apa saja yang saat itu disita, Bang Haji? Halo? Jadi CPU itu bukan dapat dari ruang saya. CPU itu dapat dari ruang Komisi E. Komisi E. Kemudian ada beberapa barang juga ditemukan di tempat saya itu surat-surat yang dari pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, ya, tentang RAPBD, raperda RAPBD. Baik. Bang Haji, kita harus jeda dulu. Kami akan kembali untuk berbincang dengan Bang Haji. Kita harus jeda, Bang. Kami akan kembali saat lagi di Ya, Gestur. tapi saya minta maaf ya, hari ini saya janji. Halo? Baik, tampaknya komunikasi kita bermasalah. Tadi, Oke. saya kan janji minta maaf, karena saya ada rapatnya tidak bisa saya tinggalin. Baik, Oke. baik. Bang Haji, kita nanti akan berbincang lagi. Saya harus jeda dulu. Baik, komunikasi kami sudah terputus. Gestur akan kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Tetap bersama kami. Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau biasa kita sapa dengan Bang Haji Lulung, memang menjadi pembicaraan tidak hanya di kalangan warga DKI, tapi juga di sosial media. Tadi Anda bisa melihat bagaimana kami menggambarkan Save Haji Lulung. Tagar itu sempat menggema beberapa waktu lalu. Kembali saya akan berbincang dengan Bang Haji, sudah tersambung melalui sambungan telepon. Bang Haji Lulung sudah bersama kami kembali. Masih Mbak, masih. Masih, oke, baik. Bang Haji, kita ingin tanya, saya ingin mengkonfirmasi,
pihak kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi alat penyedia listrik cadangan di sejumlah sekolah atau disebut dengan UPS begitu ya Bang Haji. Dari pihak kepolisian mengatakan beberapa saksi ada menyebutkan atau mengarah ke nama Anda. Ada tanggapan terkait itu? Ya, terima kasih Mbak. Jelas, jadi para tersangka itu menyebut nama saya itu pasti jelas. Kenapa? Karena saya koordinator Komisi E saat itu. Jadi pertanyaannya juga kepada tersangka, kenal nggak dengan Pak Haji Lulung? Beliau mengatakan kenal, sebagai apa di sana? Sebagai koordinator. Nah, persoalannya sekarang, saya dipanggil ini, ya, itu menjadi saksi. Ya, kemudian teman-teman media yang lainnya pelintir gitu, macam-macam lah ya, sangat dinamis. Saya apresiasi saja masalah itu sih ya. Kemudian masalah yang lain yang dianggap saya mangkir dan segala macam itu, saya berprinsip pada nanti ya, yang nantinya kalau saya sudah memberikan keterangan, ya barulah masyarakat tahu ya. Sebenarnya status saya itu yang pertama adalah koordinator, oleh karenanya saya menjadi saksi. Yang kedua, kalau di dalam pemeriksaan nanti baru semakin jelas. Oleh karenanya persoalan penggeledahan ruang saya sangat menghormati pihak kepolisian, saya sangat menghargai pihak kepolisian, dan kemudian saya apresiasi. Kemudian juga saya akan membantu pihak kepolisian untuk menuntaskan ya masalah ini biar semakin jelas gitu, semakin jelas Pak. Baik. Bang Haji, bersama saya sudah ada Bang Uco Sky Kadafi juga sini. Bang Uco mungkin ingin bertanya kepada Bang Haji? Iya, Pak Haji. Ya, Bang Uco itu sahabat saya. Iya, Pak Haji. Itu surat panggilan itu kan diberi waktu hari Senin, Selasa, Rebo itu ya. Kenapa tidak? Kenapa nggak datang hari ini, Pak Haji? Bang Ucok, teman saya yang baik. Ya. Jadi panggilan itu cuma tanggal 27 Bang. Panggilan cuma tanggal 27, 28, 29 tidak. Tidak. Jadi tidak ada panggilan yang nama sampai tanggal 29. Tidak ada. Ada pertanyaan lain, Pak? Iya. Pak Haji? Iya, Pak. Itu UPS itu kalau istilah Ahok itu kan ini siluman gitu ya. Kalau siluman itu kan dia masuk setelah selesai pembahasan. Saya ingin tanya, UPS ini Pak Haji sebagai koordinator, apakah sempat dibahas antara Pak Haji dengan Pak Alek kayak gitu? Ya, terima kasih Bang Ucap. Ya. Jadi persoalan UPS itu kalau dibilang siluman itu tidak, karena itu hasil pembahasan di Badan Anggaran dan di ETA, rapat kerja anggaran antara komisi dengan SKPD, dengan si Alex Usman tadi. Nah, fungsi saya adalah fungsi koordinator yang tugasnya itu adalah ya koordinasi dan mensinkronisasi anggaran. Jadi setelah pembahasan dengan RKA tadi, ya, rapat RKA tadi antara komisi dengan dinas-dinas, saya mengevaluasi. Kalau sudah selesai itu saya mengevaluasi karena nantinya akan diadakan paripurna. Saya katakan saya tidak pernah bertemu dengan yang namanya Alex Usman. Dan saya tidak pernah kenal dengan namanya Alex Usman. Ya. Kalau saya bilang Pak Haji Lulung kenal nggak? Saya bilang tidak kenal. Kalau Pak Alex Usman mengatakan ditanya kenal Haji Lulung, jelas dia kenal. Karena saya koordinator. Jadi sebut nama yang disebut nama saya itu karena saya koordinator. Baik. Bang Haji, kita juga ingin klarifikasi karena tidak bisa bertemu langsung saat ini ya, hanya bisa berbincang melalui sambungan telepon. Ada banyak berita yang beredar termasuk juga mengenai adanya dugaan keterlibatan mantan asisten Anda yang saat ini sudah berada di Komisi A DPRD juga yang
disebut-sebut menampung uang UPS ini. Benar nggak sih Bang Haji? Saya itu tidak tahu ya. Itu bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Ya. Hanya cuma ketika saya dapat berita sebulan yang lalu itu, katanya ada staf ahli saya, Pak Riano, yang dulu staf ahli saya sekarang adalah ketua komisi A, katanya pernah ambil uang dari Pak Alex Usman. Kemudian saya konfirmasi dengan beliau, Ariano, kamu benar nggak? Saya bilang, kamu pernah ambil uang. Dia bilang, Bang, saya kan ikut abang pengen lama, katanya. Masa saya mau ambil uang seperti itu? Dan dia katakan, Alex Usman itu hidungnya aja saya nggak tahu, Bang. Apalagi orangnya itu. Nah, makanya saya bilang, lebih konkretnya itu, ya. Lebih konkretnya teman-teman media itu harus tanya dengan Pak Riano. Anehnya nih. Anehnya orang-orang itu tidak pernah mau tanya Pak Riano. Ini kan sumbernya dari Riano, tapi kagak mau tanya dengan Pak Riano. Aneh kan? Ada apa ini sebenarnya? Apa cuma bikin bentuk-bentuk opini, melakukan merendahkan kredibilitas saya? Ini kan ada seperti apa sih istilahnya pengiringan terhadap opini saya akan menjelekkan kredibilitas saya gitu. Makanya saya bilang, saya katakan dengan istri saya, ya, Mama, yang paling penting saya tidak pernah melakukan hal-hal yang artinya di luar daripada kemampuan saya, dalam arti saya tidak mau melanggar hukum, ya. Tapi kepada masyarakat saya nggak mau bilang saya bersih, tidak. Saya nanti lihat saja hasil pemeriksaan. Tapi saat ini banyak media itu yang menggiring saya seolah-olah saya sudah salah. Dan anehnya nih, Mbak, lucu. Tadi pagi saya bilang sama teman-teman, kayaknya kalian pengen cepet-cepet saya jadi tersangka ya. Ada apa sih sebenarnya? Cuma itu aja. Lucu jadi ya. Bang, tadi Anda menyebutkan sempat berbincang gitu ya bersama dengan istri. Keluarga saat ini seperti apa komentarnya, Bang, ketika Anda disebut-sebut namanya terseret kasus UPS, kantor digeledah, kemudian akan diperiksa sebagai saksi. Nanti ya, Bang, jawabannya ya. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi di Gestur. Saya matiin nggak tuh, Bun? Dikenal kontroversi, sosok Haji Lulung tampaknya menarik untuk kita amati. Nanti ada Mas Kirdi di sini akan menganalisa gestur dari Haji Lulung. Tapi nanti saya ke Anda, Mas Kirdi. Kami lanjutkan dulu perbincangan bersama juga dengan Bang Haji Lulung yang sudah tersambung bersama kami di sambungan telepon. Sebelum ke Bang Haji Lulung, saya ke Anda dulu. Tanggapan Anda tadi sudah ada klarifikasi bantahan dari Bang Haji. Ya, saya kira biarpun sebagai saksi ya untuk Pak Haji Lulung gitu ya. Besok paling nanti yang ditanya adalah memang format aja coba gitu. Udah itu tanggung jawab dia sebagai komisi koordinator komisi kayak gitu ya. Nah, itu memang harus disiapkan oleh Pak Haji Lulung gitu. Tapi ini kalau udah digeledah gitu ya, kalau saya membayangkan kalau polisi itu KPK itu udah ada sinyal gitu ya, udah ada sinyal. Tapi ini kalau polisi belum teruji, saya belum yakin betul nih polisi ini memang bisa menemukan dua bukti kayak gitu. Memang saksi-saksi udah ngomong ya satu bukti gitu. Belum teruji itu maksudnya apa? Polisi tidak berani untuk mengungkap kasus ini. Iya, polisi kalau masalah korupsi itu masih kita ragukan lah untuk membongkar ini gitu. Tapi kalau KPK kita udah KPK udah pengalaman teruji di lapangan gitu. Yakin, kalau ini sudah ada 2 tersangka ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Sementara kasus yang sama dilaporkan Ahok ke KPK, belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Iya, 2 tersangka ini juga kan kasusnya pidananya kan nggak dikembangkan. Kalau ingin ke atas dia, ingin melihat ke atas, ke samping gitu, atau ke legislatif, itu harus menerapkan TPU dulu. Polisi ke yang 2 tersangka tersebut gitu. Kalau TPU nggak diterapkan itu susah gitu loh. Mungkin nanti penyalahgunaan kewenangan gitu. Ini kan penyalahgunaan kewenangan nanti banyak argumentasi nanti bisa lolos dari sana kayak gitu. Saya ke Bang Haji lagi. Bang Haji, tadi Anda mengatakan banyak analisa, banyak kemudian tulisan di media. Anda merasa tidak sih kasus ini murni masalah hukum, memang ada masalah di sana atau ada unsur politis, Bang Haji? Ya,
Saya sih berdoa saja sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan ini normatif. Dan kemudian saya tidak setuju tuh kalau pihak kepolisian artinya tidak pengalaman dengan masalah ini, ya. Saya pikir itu pihak kepolisian lebih pengalaman. Oleh karenanya saya mendorong terus untuk bisa pihak kepolisian meningkatkan, ya, artinya kasus ini biar semakin jelas, ya. Terus yang kedua, bahwa apa yang dikatakan oleh sebahagian media itu saya bilang memang pesanan. Coba deh Mbak lihat deh dari cara-caranya tidak normatif. Saya dipanggil, saya izin dibilang mangkir. Padahal udah ketemu saya bukan jumpa pers. Mereka ngobrol saya, mereka terus minta keterangan saya, keluarnya beda. Keluarnya beda, kan lucu. Nah, hari ini saya baru dapat bocoran. Besok kalau Pak Haji Lulung ada di Mabes Polri, itu bombardir aja dengan pertanyaan ABCD katanya. Udah nih saya udah dapat bocoran. Kan wartawan kan nggak semua dipesen. Ada wartawan yang nggak dipesen kan? Gitu. Nah makanya saya bilang sudahlah. Saya kalau dibilang ini persoalan politik, ya saya sederhanain aja. Karena barangkali selama ini saya jadi trending topik. Kemungkinan ada orang yang tersinggung kalah populer barangkali. Takut di 2017 saya maju, ya enggak? Hajar aja dari sekarang Haji Lulung, gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Okay. Nah, tapi saya yakin dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian akan transparan di dalam melakukan pemeriksaan kasus UPS ini. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu. Oke, baik. Bang Haji, tadi kami sudah memberikan gambaran bahwa sosok Bang Haji Lulung ini cukup kontroversi, cukup kuat dibicarakan di sosial media. Ada yang mengatakan fenomenal begitu. Seharusnya sih Bang Haji hadir di sini. Kita bisa menganalisa gesturnya Bang Haji Lulung, tapi melalui sambungan telepon juga tidak apa-apa. Kami harapkan Anda masih bersama kami, Bang Haji. Kita lihat informasi berikut ini dulu pemirsa. Menjadi idola trending topik begitu di Twitter. Pak Emrus bersama saya juga di sini, pakar komunikasi politik. Pak Emrus, kita melihat singkat saja tadi gaya bicaranya Bang Haji begitu. Ada yang mengatakan gayanya sederhana, lugas, ramah kepada media dan apa adanya. Apakah gaya komunikasi politik ini sudah tepat? Saya pikir ya, sepanjang pengamatan saya kepada Bung Haji Lulung ini tidak ada sesuatu pernyataan-pernyataan yang bisa katakanlah menyinggung perasaan orang. Selalu dengan menyampaikan dengan halus, sopan dan lain-lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah begitu tajamnya kritik terhadap dia di sosial media. Tetapi dia selalu mengatakan saya tidak akan marah. Saya bangga dengan mereka. Justru ini meningkatkan ekonomi mereka. Artinya ada kaos dan lain-lain. Ini sesuatu hal yang baik dari Haji Lulung. Sekalipun kita mengetahui bahwa katakanlah dia disebut orang kan bosnya Tanah Abang, tapi ternyata dia orang yang lembut, yang suka berkomunikasi, yang menghargai orang lain. Setajam apapun pertanyaan wartawan, dia layani dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Oke. Itu secara lisan. Bagaimana secara gestur, gaya bahasa tubuh dari Haji Lulung? Mas Kirdi, silahkan diambil alih. Oke. Terima kasih Elvira. Jadi menarik kalau kita lihat dari ekspresi-ekspresi Haji Lulung di sini, kalau dilihat bahwa mayoritas ketika Haji Lulung dia berkomunikasi, katakanlah di depan media, perhatikan bahwa rata-rata kalau nggak dia ketawa, misalnya ketawa lepas, kalau dia membicarakan sesuatu yang sifatnya cukup serius, maka akan ada kerutan yang sering muncul di atas ini. Baik. Perhatikan gini, dan kerutan ini adalah salah satu bentuk untuk menahan ekspresi. Ada istilah yang namanya ini, kelihatan sekali nih. Ini seperti ini. Lihat, setiap foto-foto ketika dia membicarakan sesuatu yang cukup serius akan muncul hal seperti ini, kerutan ini. Ini adalah salah satu bentuk cara untuk menutup ekspresi sebetulnya. Jadi kalau saya katakan saya setuju bahwa dibilang bahwa Haji Lulung ini adalah seseorang yang sangat katakanlah paham dalam komunikasi politik. Tetapi saya garis bawahi juga paham dalam komunikasi politik artinya dia bisa menyembunyikan perasaan sebenarnya. Jadi dalam artian punya kemampuan. Karena memang politisi. Oh iya, makanya ini bukan bicara salah benar di sini. Ini kita bicara politisi, di mana seorang politisi yang handal adalah politisi yang mampu untuk tidak bisa selalu terbaca.
itu yang harus digarisbawahi. Nah, masalah tidak terbacanya ini untuk hal yang positif negatif sudah saya kembalikan pada pembuktian hukum nantinya, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau dikatakan bahwa beliau katakanlah santun, sekali lagi bagus sekali karena terlihat santun di depan media karena Haji Lulung saya yakin adalah seorang yang cerdas, di mana dia tahu bahwa media itu partner. Tetapi kan juga disampaikan tadi bahwa ketika teman-teman media bicara yang lain kemudian protes juga kan. Nanti kita tanya ya sama Bang Haji langsung, tapi kita jeda dulu. Masih bersama tamu saya malam hari ini Gestur, masih tersambung juga dengan Bang Haji Lulung. Kami akan kembali saat lagi di Gestur. Ya, di Gestur malam ini kami masih mencermati sisi lain dari Wakil Ketua DPRD DKI. Ada Abraham Lunggana atau biasa yang kita sapa dengan Bang Haji Lulung. Tapi sebelum kita berbincang lagi dengan pakar kami malam hari ini, Mas Girdi, kita lihat dulu kutipan berikut ini dari Bang Haji Lulung. Yang pertama, saya sangat menghargai tugas-tugas dari pihak kepolisian penyidik di dalam rangka melakukan penyelidikan ya dalam kasus IPS, dan saya sangat apresiasi. Kemudian saya mendukung ya dalam penyelidikan ini menggeledah ruangan kerja saya agar benar Bareskrim itu menemui hal-hal yang diinginkan dalam penyelidikan itu. Dan saya mendukung terus persoalan itu dari awal, dari semenjak Pak Ahok melaporkan kami semua anggota Dewan ini, ya, dan kemudian juga melaporkan ke Bareskrim. Saya katakan, saya apresiasi, saya akan mendorong terus. Kemudian hal ini terjadi dengan saya, ya, oleh karenanya saya bilang saya sangat menghargai. Baik, Mas Girdi langsung. Itu tadi cuplikan ketika Bang Haji Lulung memberikan klarifikasi mengapa tidak datang pada saat pemanggilan sebagai saksi ya di Bareskrim Mabes Polri. Apa yang bisa kita baca dari mimik wajah Bang Haji? Saya melihat bahwa memang alasan-alasan yang dikemukakan oleh Bang Haji itu benar adanya. Saya tidak melihat ada sesuatu yang salah di situ. Tetapi katakanlah ketika alasan-alasan itu dikemukakan, tentu saja saya yakin Bang Haji merupakan seseorang yang tadi saya katakan cerdas, yang katakanlah tahu apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi panggilan Bareskrim tersebut. Apakah sekali lagi itu nanti benar atau salah, sekali lagi saya serahkan pada hukum, bukan domain saya, bukan bagian saya itu. Tapi ketika kita bicara di sini, nah di sini, kita lihat ya. Ketika kita bicara di sini, ada beberapa kali ketika Bang Haji menunduk, terus kemudian bicara ke atas lagi, yang tentu saja mungkin bisa jadi ada kertas di sini atau jasanya Pak gestur biasa normal seperti biasa. Yang jelas di sini Bang Haji ini terlihat sangat hati-hati sekali, ya. Bisa jadi hati-hati. Ada dua alternatif kemungkinan. Terlihat dari mana sih hati-hati itu? Coba lihat, biasanya Bang Haji Lulung ketika bicara itu tak. Ini intonasi suaranya agak berjarak, ya. Juga menunjukkan berbagai macam bukti-bukti, dan menurut saya itu suatu kehati-hatian wajar. Ingat bahwa ini berhadapan dengan hukum, ya. Jadi satu, berhati-hati bahwa tidak boleh ada kesalahan, karena bisa kan kita dengar bahwa ada kriminalisasi, kita dengar bahwa salah langkah sedikit aja bisa jadi sesuatu yang fatal kemudian hari. Atau kedua, memang ada sesuatu yang masih dipikirkan oleh Bang Haji Lulung yang mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran. Baik. Jadi katakanlah dua hal ini yang alternatif yang bisa muncul. Kita tanya langsung ya. Betul. Bang Haji masih bersama kami ya, Bang? Masih. Baik. Ada respon, Bang? Tadi sudah analisa secara lengkap disampaikan Mas Girdi. Ya, ada tanggapan tentang itu? Iya. Oke, terima kasih Bang Girdi. Jadi Anda lebih cerdas dari saya nih kelihatannya. Ketika saya benar dengan media, kemudian Anda bilang, kadang Bang Haji Lulung itu mengkritik media. Ya, memang. Kenapa? Karena harus kita sama sadari bahwa media ini adalah sarana publik yang patut kita ikut serta mencerdaskan bangsa. Karena ini tanggung jawab kita kepada generasi mendatang, ya. Harus bertanggung jawab pada persoalan-persoalan
bagaimana berkomunikasi itu dengan cara baik, tidak berdiskriminasi dengan orang lain, kemudian sampai orang lain itu mendapat nilai yang sangat jelek di tengah masyarakat. Itu yang sebagian saya kritisi barangkali. Terus masalah kehati-hatian saya jelas, tapi saya tidak suudzon. Saya tidak suudzon ada kriminalisasi di situ. Saya yakin sekali karena hari ini adalah artinya ke depan kita jelas pihak penegak hukum akan melakukan supervisi hukum. Kemudian juga saya yakin sekali ya polisi akan transparan di dalam melakukan penyelidikan untuk penegakan hukum. Itu saja saya punya keyakinan. Ya, kalau orang mengatakan ada sebuah gradation untuk menjatuhkan kredibilitas Haji Lulung, itu saya udah dengar dari banyak orang. Tapi ini akan saya hadapi dengan persoalan-persoalan apa yang ada dan saya tahu tentang kejadian isu UPS atau kasus UPS ini. Ya, akan saya sampaikan sejelas-jelasnya kepada Barreskrim apa yang saya tahu. Yang tentunya yang saya tidak tahu, saya tidak akan sampaikan. Nanti menjadi fitnah. Oke, baik. Bang, kita harus jeda. Ada komentar dari Pak Emrus ya Pak, ditahan dulu di segmen selanjutnya. Kita masih ada waktu, kami kembali saat lagi. Baik, kita lanjutkan gestur. Tadi sempat terputus Pak Emrus, ada komentarnya? Saya pikir suatu hal kehati-hatian di dalam komunikasi publik media massa itu hal yang wajar. Siapapun melakukan itu. Jangankan kita berkomunikasi live seperti ini. Ketika kita menulis artikel pun pilihan-pilihan kata kita harus hati-hati. Jadi hal yang wajar dilakukan oleh setiap manusia yang ketika dia berada di ruang publik. Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas. Yang mereka punya persepsi yang berbeda-beda tentang apa yang kita sampaikan. Termasuk lambang verbal dan non-verbal. Apalagi ini apalagi ini ada masalah yang terkait dengan diduga ada sesuatu. Walaupun Haji Lulung saat ini masih sebagai saksi, ya gitu ya. Oleh karena itu saya kira kehati-hatian yang dilakukan oleh Haji Lulung suatu hal yang lumrah. Sekalipun misalnya tim penganalisis perilaku tadi mengatakan bahwa kerutan, bisa saja itu kerutan itu faktor memang kehati-hatian di bidang dalam konteks di depan publik, bukan kehati-hatian dalam konteks menutupi sesuatu. Tetapi karena sesuatu yang harus disampaikan kepada publik yang tidak ada peluang untuk orang lain membuling kembali lagi melalui sosial media tersebut. Saya kira sangat wajar. Tetapi saya mau katakan bahwa dari sudut komunikasi politik, bahwa ini suatu dinamika yang harus dihadapi oleh Haji Lulung. Ini bisa menjadi kesantunan dari Haji Lulung ini sesuatu yang positif. Ketika nanti akhirnya Haji Lulung memang tidak terkait sama sekali, ini membuat Haji Lulung bisa semakin melambung. Artinya dia menjadi diposisikan menjadi political victim, dia korban. Oleh karena itu orang akan memberikan simpati yang sangat luar biasa. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Haji Lulung tadi mengatakan bahwa silahkan dibuka, Barreskrim, dia sangat kerjasama. Apa yang diucapkan oleh Haji Lulung adalah janjinya kepada publik. Oleh karena itu, kalau memang Haji Lulung nanti tidak ada terkait sama sekali dengan ini, saya yakin dia akan menjadi melejit lagi nanti di masyarakat. Baik, demikian. Pak Emrus, terima kasih. Saya harus tutup perbincangan malam hari ini. Bang Uca, terima kasih. Mas Firdi, terima kasih. Bang Haji, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Gestur malam hari ini. Kita tunggu bagaimana sehingga kasus ini bisa secara terang benderang begitu ya, Bang Haji. Assalamualaikum, selamat malam. Dan pemirsa, saya tutup perjumpaan kita malam hari ini di Gestur. Terima kasih Anda sudah bersama kami 1 jam ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Elvira Karunisa. Selamat malam, sampai jumpa. Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya.
Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Gua Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purba Kawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purba Wisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Gua Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik ke sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Nah, ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Gua Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3,20 meter. Kang Lutfi sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Gua Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya. Saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Gua Pawon, saya katakan yang temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Gua Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah menemukan 6 individu yang kita temukan di Gua Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Gua Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Gua Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu, satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska. Itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah, kan saya juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana, Kang, sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu?
Kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang, sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah, kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang gunain bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman kelelawar. Oh, ada siluman juga di sini ya. Sebelah situ kan tadi. Di situ aku melihat ada kera warna putih. Tapi besar, tingginya kemana? Besar, sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Ya. Nah Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu. Rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan halaman aja. Sama ini belum. Iya agak panas sih. Iya. Mainnya makin lama makin pegel banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga.